Arsoma daging jagat, duk mungup-mungup aneng. Oh, sapucuking wukir, marbabak Bang Sumirat, kena soroting surya, megalan gunung-gunung. Oh. Para pemirsa yang budiman, kita jumpa lagi di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi, yang kali ini merupakan suatu hal yang sangat istimewa karena saya didampingi oleh tokoh-tokoh pejuang yang terjun langsung ke Palagan atau dalam peperangan, dan kebetulan sampai detik ini beliau-beliau masih eksis. Di samping saya Bapak Gandu Arif. Sugeng Pak Gandu, sehat ye? Alhamdulillah. Sehat. Nun sewu. Ye, sugeng. Alhamdulillah. Ye, ye. Juga di sebelah beliau yang dari TRIP, yaitu Tentara Pelajar Indonesia, adalah Pak Haji Sumarjono. Pak Haji Sumarjono. Sugeng Pak Haji ye. Sehat ye Pak Marjono? Alhamdulillah. Matur nuwun. Ye. Kita Allah. Ye, matur nuwun. Dan tidak asing lagi yang mendampingi saya pada kali ini juga Profesor Aloysius R. Entah Esa, yaitu guru besar dari Universitas Merdeka. Sugeng Romalo. Sugeng Rahayu. Rahayu. Para pemirsa, rasanya wajar banyak sekali generasi muda kita yang saat ini tidak mengenal siapa sih pejuang itu, siapa sih pahlawan itu. Bahkan di Malang pada saat terjadinya perang kemerdekaan yang merupakan cikal bakalnya Tentara Nasional Indonesia, ada berada di samping saya ini adalah Tentara Pelajar Republik Indonesia yang disingkat TRIP. Saya kepada Pak Gandu Arif dulu ya Pak Gandu, bagaimana sih sejarahnya TRIP kok keberadaannya justru di Malang? Karena generasi muda kita rasanya sudah tidak tahu lagi TRIP itu apa. Monggo, nggih katuran Pak Gandu, Pak Marjono, nggih monggo katuran Pak Marjono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, rahayu. Ngasrika, nggih. Kami akan menjelaskan. Nggih, langsung. Kalau kita bicara tentang 10 November, perjuangan rakyat Indonesia membela kemerdekaan, maka kita perlu ingat bahwa saya ingin memberikan penjelasan lebih dulu suasana kejiwaan dan suasana kebatinan dari para pelajar pada waktu itu, sehingga mengapa bisa timbul, bisa berniat menggabungkan diri ikut berjuang melawan penjajahan Belanda yang masuk Indonesia. Berbicara mengenai 10 November, maka kita tidak lepas dari pengertian nasionalisme yang menimbulkan suatu heroisme yang menimbulkan suatu tekad perjuangan membela negara. Ini saya ingin memberi penjelasan karena memang ada tanda-tanda khusus yang belum bisa dimengerti oleh orang sekarang. Perlu diketahui bahwa kita ini adalah suatu hamba Allah yang hidup dalam masa 3 periode zaman, yaitu zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, kemudian baru Republik Indonesia. Dalam situasi inilah yang ingin saya jelaskan. Pada waktu zaman penjajahan Belanda, pada waktu itu kita belajar sebagai pelajar sekolah rakyat, sekolah dasar, sekolah SMP, itu tidak ada pendidikan nasionalisme. Bahkan diusahakan ditutup serapat-rapatnya, kalau muncul itu ditangkap. Jadi pendidikan pada waktu itu seperti kita ini hanya ditujukan
supaya orang bisa pandai berhitung dan pandai menulis yang baik, dididik mental penjajah, sehingga pada waktu itu jiwa nasionalisme memang sudah tidak tertanam, tidak terbuka sama sekali. Itu situasi zaman Belanda. Nggih. Matur nuwun sawetawis. Pak Marjono mangke kita lajengaken malih. Nggih. Matur nuwun nggih, sawetawis mangke pun lajengaken lagi. Kagem Pak. Para pemirsa, nampaknya sedikit sudah terbetik. Beliau ini pada saat itu hanya belajar, tidak ada diajari tentang nasionalisme. Tapi tekad kebersamaan pada waktu itu yang muncul. Nah ini mungkin Pak Gandu Arif yang bisa menjelaskan, monggo. Gandu. Begini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang terhormat, saya akan sedikit memberikan penjelasan. Kebetulan pada waktu itu saya sebagai salah satu komandan dari TRIP Tentara Republik Indonesia Pelajar. Memang pada saat ini para pelajar, anak-anak itu tidak tahu apa TRIP itu. Tahunya itu ya TRIP, Jalan Pahlawan TRIP ada, cuma apa TRIP itu? Sebenarnya TRIP-nya aja pahlawan pelajar, tanpa dibayar, tanpa diperintah, ikut berjuang manggul senjata, banyak yang meninggal. Contohnya saja saya sebagai salah satu komandan, anak buah saya meninggal 12 orang. Pelajar SMP, kelas umurnya 17 tahun pada waktu itu. Saya umur 18 tahun. Untuk itulah pada waktu mendengar Belanda masuk Surabaya, kita para pelajar ini kumpul di Surabaya di Jalan Darmo 49. Surabaya membentuk Laskar Pelajar pada waktu itu. Setelah Laskar Pelajar, pemerintah membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat. Nah, kita Badan Keamanan Rakyat Pelajar. Nah, setelah itu pemerintah membentuk TRI, Tentara Republik Indonesia Tentara Republik Indonesia. Lantas pelajar-pelajar ini membentuk TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar. Nah untuk itulah setelah aksi kedua, Belanda masuk lagi ke daerah-daerah Republik, bahwa pasukan-pasukan TRIP ini bergerak, termasuk saya di daerah Malang ini. Pada waktu itu Belanda sudah masuk daerah Malang tanggal 31 Juli. Pada waktu itu memang nasib daripada TRIP Tentara Pelajar ini masih menunggu para teman-teman yang akan mundur ke daerah barat. Tapi kedahuluan dengan tank yang datang dari daerah Mlimbing masuk jalan Ijen, lantas menembaki teman-teman kita TRIP yang pada waktu itu jalan Salak Malang. Matur nuwun Pak Gandu. Sementara menika rumiyin, karena ini akan panjang cerita para pemirsa, nampaknya sejarah ini merupakan suatu seni dan budaya yang harus wajib kita lestarikan untuk dikenal oleh para generasi muda. Saya mohon sedikit dari Romo Profesor Alusius ya. Barangkali ada wacana atau pandangan tentang masa perjuangan itu, Romo. Monggo katuran sedikit. Terima kasih Romo Yudo. Para pemirsa, saya sangat berbahagia karena bisa mendampingi beliau-beliau yang bersama kami di studio, di mana beliau-beliau ini merupakan saksi sejarah mulai dari sebelum memperjuangkan kemerdekaan sampai dengan perlawanan terhadap Belanda sehingga menggugurkan para pahlawan dalam peristiwa 10 November di Surabaya. Tadi sudah disinggung oleh kedua beliau ini bahwa TRIP yang merupakan singkatan dari Tentara Pelajar Indonesia adalah anak-anak muda yang masih sekolah yang sudah ikut berjuang melawan penjajah, merebut kemerdekaan dan sampai dengan mempertahankan kemerdekaan. Tadi sudah disinggung bahwa sekian tentara pelajar kita menjadi korban
dari penembakan Belanda yang terjadi di sekarang persisnya di Jalan Ijen ya. Jalan Pahlawan Trip. Pahlawan Trip. Di sana ada monumen dan makam untuk bekas pejuang tentara pelajar Republik Indonesia. Kalau salah ada sekitar 40-an Pak ya yang dimakamkan di situ. 35. Sekitar 35 tentara pelajar yang menjadi korban waktu itu dimakamkan dan dijadikan jadi satu dan di setiap tahun beliau-beliau ini biasanya memperingati peristiwa itu, dan di situ oleh beliau-beliau ini telah dibuat monumen sehingga jalan itu menjadi Jalan Pahlawan Trip. Dan situ ada tempat makam dari bekas tentara pelajar yang menjadi korban waktu itu. Terima kasih Prof. Para pemirsa, semakin elok cerita tentang para pahlawan khususnya di Kota Malang ini. Jangan kemana-mana, tetap berada di depan Tama TV. Kita akan menuju ke session kedua. Terima kasih pemirsa masih berada di depan Tama TV. Acara masih kita akan lanjutkan. Saya akan bertanya kepada Pak Mardiono yang juga mantan kepala polisi di Kota Malang. Katuran Pak Mardiono bisa menjelaskan peristiwa waktu diserang oleh tank masuk Malang. Monggo. Jadi sekali lagi saya ingin menjelaskan intinya, kejiwaannya. Jadi terbentuknya TRIP itu betul-betul murni perjuangan. Bukan masuk TRIP itu ingin mencari pangkat, bukan ingin mencari kedudukan lebih yang bersifat materi. Tujuannya hanya ingin berjuang mengenyahkan musuh dari Indonesia. Ini jiwa nasionalis yang berkobar, nasionalisme yang berkobar, dan patriotisme yang berkobar. Konsekuensinya, walaupun sudah berjuang 5 tahun, 4 tahun, itu pada waktu Belanda sudah pergi, sudah menyerahkan kedaulatan pada Indonesia. Konsekuensinya TRIP 5 batalion, bayangkan satu detachment itu membubarkan diri, tidak ingin meneruskan jadi tentara lagi karena memang masih mempunyai cita-cita perjuangan sebagai pelajar, ingin melanjutkan sekolahnya. Ini satu-satunya konsekuensinya. Bahkan pangkat pun tidak dipersoalkan, hanya karena harus ada untuk kepentingan arsi memperoleh bantuan itu harus ada pangkat. Pangkat yang terakhir seperti saya ini yang sudah berjuang 3 tahun paling tidak dalam perang gereja itu hanya diberi pangkat prajurit 1 tanpa pikir. Kita terima alhamdulillah karena memang bukan itu, bukan pangkat yang kita cari, bukan dunia ini yang kita cari, tetapi yang penting Belanda pergi. Itulah salah satu ciri khusus dari TRIP yang ingin saya tonjolkan, yang kira-kira saja sulit dimengerti oleh orang-orang yang sekarang. Mosok berjuang sekian tanpa ada pamrih, memang betul. Matur nuwun Pak Mardiono, matur nuwun. Monggo katuran Pak, bila Pak Gantu bisa menambahkan. Selanjutnya sedikitnya saya tambah. Pada waktu Belanda masuk Malang tanggal 31 Juli 47, teman-teman TRIP kita ini pada waktu itu pelajar itu masih santai-santai di Jalan Salak dulu. Jalan Pahlawan TRIP itu dulu Jalan Salak. Maksud santainya itu menunggu ngundurnya dari teman-teman kita yang dari Jalan Kawi. Karena di dalam kota sudah kosong, tinggal TRIP saja yang ada. Jadi semua barisan-barisan perjuangan lainnya sudah mundur, tinggal anak TRIP. Setelah tahu-tahu kita mau mundur, dikira tank Belanda itu dari Jalan Ijen, tapi nyatanya tank Belanda itu dari Jalan Jakarta sekarang. Jadi berarti kita ke barat dipapak dengan tank Belanda ini. Perlu diketahui para pemuda sekarang ini tanknya masih ada, ialah di Museum Brawijaya. Kalau bisa lihat di situ ada tulisan tank AM Trek itu yang membunuh para pelajar pejuang ini. Saya kira saya mohon pada para pelajar sekarang, pada anak muda lah, sebagai contoh pesan. Pada waktu tahun 54
Bung Karno ini memanggil anak-anak TRIP termasuk saya ke istana. Pada waktu itu saya tanya, bagaimana pemuda yang akan datang? Presiden pada waktu itu Megawati masih umur 8 tahun 54. Bapak Presiden Bung Karno menjawab, pemuda yang akan datang adalah rusak. Terserah sekarang penilaiannya rusak tidak. Maturun Pak Gandu, maturun. Para pemirsa, nampaknya naif sekali ya. Bahwa ternyata sejak dulu sudah mulai ada pernyataan ke depan generasi muda kita menjadi seperti yang dikatakan Pak Gandu. Tapi alangkah sedihnya kalau terus-terusan seperti itu generasi muda, mau kita kemanakan negara tercinta ini. Untuk itu kami mohon tunjuk Romo Alusius ya, barangkali bisa memberikan pencerahan pada generasi muda ini. Monggo. Kesaksian dari pelaku sejarah kita, kedua beliau ini mengingatkan kita bahwa begitu susahnya beliau-beliau dulu dalam usia masih muda sudah bisa menyadari nasionalisme, dan dengan semangat heroik kepahlawanan mereka berani tampil sebagai anak-anak muda untuk melawan kembalinya penjajahan Belanda di bumi pertiwi negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka berjuang tanpa pamrih seperti sudah disinggung oleh beliau-beliau, dan keinginannya bagi mereka waktu itu adalah Indonesia, bagaimana negara Indonesia yang baru merdeka tetap dipertahankan, dan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan dijauhkan lagi dari pengaruh-pengaruh penjajahan dari luar. Barangkali semangat dan dedikasi mereka tanpa pamrih inilah yang menjadi pelajaran penting bagi kita untuk bagaimana kita mengisi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang sekarang ini sudah memasuki usia 68 tahun. Terima kasih, Prof. Pemirsa, masih akan kita lanjutkan pembahasan ini pada season yang terakhir. Terima kasih pemirsa masih tetap berada di Depan Dama TV. Memang cerita tentang pahlawan TRIP itu tidak akan pernah habis. Cuman pertanyaan kami, apakah Anda sekalian yang berada di Depan Dama TV pernah memikirkan itu? Apa pernah tahu siapa mereka yang ternyata sekarang tampil bersama kami untuk menceritakan tentang itu? Dan alangkah lebih indahnya kalau para pemirsa bisa meneruskan cerita ini kepada anak-anak didik supaya mengerti betul apa yang terjadi di pahlawan TRIP. Mengapa demikian? Saya lanjutkan masalah ini kepada Pak Mardiono Pak Mardiono ya. Banyak sekali peristiwa yang terjadi saat itu sampai berguguran. Lalu teman-teman TRIP banyak dimakamkan menjadi satu. Nah itu saat terjadi seperti itu, bagaimana gelora hati Bapak? Sebenarnya pada waktu itu kita tidak merasa bangga, bahkan teman-teman gugur itu suatu bukti pengorbanannya. Sebab apa? Yang perlu saya peringatkan pada generasi penerus, sebenarnya apa tujuan yang ingin kita capai sekarang ini? Kalau dulu kita betul-betul semangat kejuangan itu bersih, murni dari semangat perjuangan, itu intinya rela berkorban, sanggup menderita. Ini yang ingin saya teruskan sebenarnya, yang ingin kita sampaikan kepada generasi penerus supaya generasi sekarang itu mau memiliki jiwa kejuangan, rela berkorban, sanggup menderita. Karena kenyataannya apa? Sekarang itu segala lapisan mata golongan tidak ada penderitaan sedikit saja sudah nuntut, cuma nuntut toh. Tapi sebenarnya apa yang diberikan oleh negara itu, oleh kita ini. Kalau dulu yang kita pikirkan apa yang kita berikan kepada negara, bukan apa yang kita peroleh dari negara. Itu jiwa kejuangan TRIP yang ingin kita teruskan. Jadi jangan gampang-gampang, apakah itu pejabat, apakah itu DPR, apakah itu golongan lainnya.
sedikit kekurangan, kesulitan saja sudah nuntut-nuntut. Tidak pernah merasa ini suatu perjiwa kejuangan yang memerlukan penderitaan dan sanggup menderita, sanggup berkorban. Matur nuwun Pak Mardiono. Nggih, matur nuwun nggih. Monggo ke Pak Gandu Arif nggih. Para pemirsa, banyak sekali penjelasan yang sangat bermanfaat buat kita semuanya. Perjuangan itu tanpa pamrih, tanpa ada keluhan. Mungkin berbeda dengan situasi sekarang, sementara Pak Gandu Arif ini pernah juga menjabat di DPRD Kota Malang ya Pak ya? Kabupaten Malang. Kabupaten Malang ya. Monggo. Pun mari Para perkawis pirsawan, masalah. kita lanjutkan sebentar masalah perjuangan pelajar pada waktu pelajar. itu. Memang kita tidak bisa lupa jiwa nasionalisme yang diberikan pada Bapak Presiden pertama pada waktu itu. Bahwa kalau nanti ada perjuangan tanpa pamrih, itulah berdirinya negara Republik Indonesia. Dan situlah nanti pemuda-pemuda ini jangan sampai pemuda yang akan datang ini diam. Jadi pelopor, selalu orientasi pada kepentingan rakyat. Kembali lagi bahwa para pemimpin sekarang ini atau para pelajar nanti akan jadi pemimpin, ojo lali karo kiri kanan rakyat yang sedang menderita. Hanya itu saja pesan saya. Matur nuwun Pak Gandu. Romo Profesor Alusius ya. Dari kedua penjelasan dan keinginan beliau, Romo, saya bertanya secara akademis, apakah generasi muda sekarang juga dididik nasionalisme sih? Monggo Romo. Pertama terlebih dahulu kita patut berterima kasih Ya. dan bersyukur bahwa Dhamma TV hari ini dapat mendengarkan secara langsung pengalaman dari pelaku sejarah yang telah ikut berjuang merebut kemerdekaan dan khususnya mempertahankan kemerdekaan pada saat Belanda ingin kembali menguasai wilayah Republik Indonesia yang telah merdeka. Barangkali kesaksian kedua beliau hari ini mengingatkan kita bahwa kalau mereka tadi menyitir suatu pandangan, mereka waktu itu berpikirnya apa yang harus kita perbuat untuk negara. Bukan apa yang negara perbuat untuk kita. Barangkali ini pernyataan yang sangat hakiki Ya. untuk mengingatkan kita-kita yang lahir setelah beliau-beliau ini dan dibesarkan setelah kemerdekaan. Demikian pun untuk mungkin adik-adik yang masih muda, apakah dalam diri kita berpikir seperti beliau-beliau dengan suatu pertanyaan, apa yang harus kita perbuat untuk negara dalam rangka kita mengisi kemerdekaan ini, mempertahankan kemerdekaan dan mempertahankan negara yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang 45 yang berbineka dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, Prof. Para pemirsa, rasanya hati kita berat menerima kenyataan cerita bapak-bapak yang ternyata pengorbanan beliau semua seperti tidak ada artinya. Mengapa? Dari kisah, dari cerita, dari pengorbanan tanpa pamrih. Sementara keadaan sekarang, generasi muda, bahkan pejabat tadi sudah disinggung Pak Gandu, semuanya itu hanya ingin pamrih. Para pemirsa, jangan bosan-bosannya di depan Dhamma TV. Kita masih akan jumpa pada episode berikutnya yang masih akan membahas tentang kepahlawanan. Sampai di sini perjumpaan kita. Rahayu.